Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nama Rahma Arini Makfirah dari Tadris Matematika kelas B dengan NPM 2401063001. Saya akan menjelaskan tentang materi teori bilangan mengenai basis bilangan bulat. Yang pertama, apa itu basis bilangan? Cara yang telah kita kenal untuk menulis lambang bilangan bulat adalah dengan notasi desimal atau basis 10. Lambang dasar yang digunakan dalam basis 10 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Lambang bilangan-bilangan bulat lainnya dituliskan dengan menerapkan nilai tempat dengan menggunakan lambang dasar tersebut. Contoh pada 3.1. 4, 2, 5 sama dengan 4 10 pangkat 3, 2 10 pangkat 2, dan 7 10 pangkat 1, dan 5 dikali 10. Penggunaan basis 10 yang biasa kita lakukan bukan satu-satunya basis untuk menuliskan lambang bilangan kemungkinan, hanya karena banyaknya jari tangan kita yang berjumlah 10. Tidak ada alasan khusus lainnya dari penggunaan basis 10 yang telah biasa kita lakukan. Bangsa Babilonia kuno menggunakan basis 60. Bangsa Maya menggunakan basis 20 untuk menuliskan lambang-lambang bilangan mereka. Komputer menggunakan basis 2 bilangan 8 atau 16 untuk menyatakan lambang bilangan bulat. Untuk selanjutnya ada teorema 3.1. Misalkan B suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk N sama dengan AKB pangkat K ditambah A K min 1 B pangkat K min 1 di plus A K min 2 B pangkat K min 2 dan seterusnya sampai dengan A1B ditambah A0 dengan K suatu bilangan bulat tak negatif, AJ suatu bilangan bulat dengan 0 lebih kecil dari atau sama dengan AJ lebih kecil dari sama dengan B-1 untuk J sama dengan 0, 1, 2, seterusnya sampai dengan K dengan AK tidak sama dengan 0. Bukti untuk memperoleh representasi dari N seperti yang diinginkan, kita menerapkan algoritma pembagian sebagai berikut. Pertama, kita dapat membagi N dengan B untuk mendapatkan N sama dengan B0, BQ0, dan A0. 0 lebih kecil dari A0, B itu lebih besar dari A0 minus 1. Baik, selanjutnya ada QO sama dengan BQ1 A1 sama dengan 0 lebih kecil sama dengan dari A1 lebih kecil dari B-1. Kita melanjutkan proses ini untuk memperoleh nilai Q1 sama dengan BQ2 di plus A2. 0 lebih kecil sama dengan dari A2 dan lebih kecil dari B-1. Untuk selanjutnya, langkah terakhir ini diproses apabila kita memperoleh hasil bagi. Perhatikan dalam penerapan algoritma tersebut untuk memperoleh hasil bagi yang sama-sama memenuhi. Karena barisan Q0, Q1, Q2 adalah barisan turun dari bilangan bulat tak negatif, maka barisan ini berakhir pada suku 0. Selanjutnya, dari persamaan Q0 disubstitusikan dari persamaan kedua diperoleh. Proses substitusinya ini ya teman-teman, dimana 0 lebih kecil dari AC, B lebih kecil dari 1 untuk C0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan K, dan
AK tidak sama dengan 0 karena AK sama dengan jika minus 1 adalah hasil bagi terakhir yang tidak sama dengan 0, maka kita telah mendapatkan representasi dari N seperti yang diinginkan. Untuk memperhatikan bahwa representasi N tersebut tunggal, misalnya mempunyai dua representasi dari N, yaitu seperti ini. Jika kedua persamaan tersebut dikurangkan, maka memperoleh hasil seperti ini. Jika kedua representasi dari N tersebut berbeda, maka ada bilangan bulat terkecil C lebih kecil dari K sehingga A J tidak sama dengan C. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sehingga ini seperti ini. Jadi representasi dari N adalah tunggal kayak seperti ini. Misal B sama dengan 5 sebagai basis penulisan, maka lambang dasarnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Misalkan suatu bilangan bulat N dinyatakan sebagai N 3 dikali 5 pangkat 4 di plus 2 dikali 5 pangkat 3 di plus 0 dikali 5 pangkat 2 di plus 1 dikali 5 di plus 4. Maka basis N tersebut dapat ditulis sebagai N sama dengan 32014 basis 5. Jika ingin ditulis dalam basis desimal 10, maka tinggal menghitung jumlah dari perpangkatan 5 tersebut, yaitu N sama dengan 3 kali 5 pangkat 4 dan 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 0 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1 dikali 5 dan 4. 3 dikali 5 dikali 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 itu menghasilkan 625. Jadi 3 dikali 625 ditambah 5 pangkat 3 itu hasilnya 125. Maka 2 dikali 125 terus ditambahkan dengan 5 ditambahkan dengan 4 sama dengan 18. 1875 ditambah 2 50 ditambah 9, maka hasilnya 2134 pada basis 10. Jika kita ingin menuliskan lambang bilangan N tersebut dalam basis lainnya, misalkan basis 8, maka kita mengerjakannya seperti dalam pembuktian teorema di atas nih ya teman-teman. Seperti ini dapat dipahami. Ini pada contoh 3.3. Seperti yang telah dikatakan di atas, basis 10 disebut pula basis desimal, basis 2 disebut basis biner, basis 4 disebut basis kuarter, basis 8 disebut oktal, dan basis 16 disebut heksademal atau secara singkat hex. Koefisien A dalam ekspansi jumlahan itu disebut angka atau digits. Angka biner biasanya tersebut merupakan istilah dalam komputer untuk mengubah penulisan lambang bilangan dari basis desimal ke basis non-desimal. Kita menggunakan proses algoritma pembagian berulang-ulang seperti pada proses dalam pembuktian teorema di atas. Aduh, pusing banget ini, sumpah. Udah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.